Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk Bapak dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 12 RA dengan mata kuliah Sistem Digital dan Embedded yang diampu oleh Bapak Doni Bowonugroho SPD MSc akan menjelaskan tentang apa itu DAC dan simulasi rangkaian skematiknya. Next. Kami beranggotakan 3 orang yaitu Yovita Ronauli Bintang Situmarang dengan NIM akhir 129, selanjutnya Lasma Karen Joyce Marbun dengan NIM akhir 154, dan saya sendiri Putri Nuria Salsabila dengan NIM akhir 080. Next. Selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian DAC, tujuan rangkaian DAC, rangkaian skematik DAC, simulasi rangkaian DAC, beserta dengan kesimpulannya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu DAC? Jadi, istilah DAC yaitu Digital to Analog Converter mengacu pada rangkaian atau perangkat elektronika yang mengubah suatu isyarat digital berupa kode-kode binar menjadi isyarat analog berupa tegangan analog berdasarkan nilai isyarat digital. Penggunaan DAC memungkinkan konversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang presisi, mengurangi distorsi yang tidak diinginkan, dan memberikan respon frekuensi yang lebih jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama dari rekonstruksi sinyal. Rekonstruksi sinyal sendiri bagi DAC itu dapat memulihkan sinyal analog dari representasi digital sehingga memungkinkan pemutaran audio dan video. Misalnya dalam aplikasi audio, DAC mengubah berkas audio digital menjadi sinyal analog yang dapat diperkuat dan diputar melalui speaker. Yang kedua, sistem kontrol. Dalam sistem otomatis, DAC digunakan untuk mengontrol proses dengan mengubah perintah digital menjadi sinyal kontrol analog. Hal ini penting dalam aplikasi seperti robotika dan otomasi industri, di mana kontrol motor dan aktuator yang tepat diperlukan. Yang ketiga, visualisasi data. DAC memfasilitasi visualisasi data dengan mengubah data digital menjadi sinyal analog yang dapat ditampilkan pada perangkat seperti osiloskop atau plotter. Hal ini memungkinkan para insinyur dan ilmuwan untuk menganalisis tren dan perilaku data secara visual. Yang keempat, antarmuka komunikasi. Dalam sistem komunikasi, DAC digunakan untuk mengubah data digital dari komputer atau microcontroller menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui berbagai media, yaitu dengan cara memastikan kompatibilitas dengan infrastruktur analog yang ada. Dan yang terakhir, DAC yang dapat dikonfigurasi. Kemajuan terkini telah mengarah pada pengembangan DAC yang dapat diprogram yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi proses konversi berdasarkan persyaratan tertentu seperti teknik modulasi, misalnya PWM atau delta sigma. Fleksibilitas ini meningkatkan penerapannya di berbagai bidang. Di sini dapat kita lihat bagaimana rangkaian skematik DAC yang telah dirangkai sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Joyce. Oke, selanjutnya kami akan memberikan simulasi yang telah kami buat. Sebelum itu, kami akan menerangkan apa aja sih komponen yang kami pakai. Yang pertama, ada komponen logistik ini yang dimana ini sebagai penanda atau input yang akan dikeluarkan pada output. Nah, selanjutnya kami menggunakan DAC 0808. Dan ada juga resistor. Di sini kami memakai 3 resistor. Resistor pertama itu sebesar 10 kOhm, resistor kedua 1 kOhm, resistor ketiga 10 kOhm. Selanjutnya kami menggunakan kapasitor sebesar 1000 mikrofarad. Nah, kami juga menggunakan op-amp sebagai penguatannya atau penandanya positif dan negatifnya. Nah, kami menggunakan untuk sinyal outputnya, kami mengeluarkan DC volts. Terus ini ground. Nah, untuk penanda pembatas penguatannya itu kami menggunakan voltage ref-nya itu sebesar 15. Terus untuk sebagai pembatasnya juga voltage emitter ini sebagai penetapan tegangan referensi negatif pada op-amp yang dimana ini untuk mengaplikasikan sinyal input yang berada di bawah tegangan referensi positif. Jadi kita mulai rangkaiannya. Penanda pertama ini atau logistik ini kita masukkan kepada pin 5 atau A1. Terus pin kedua atau penanda kedua ini kita masukkan ke pin 6, pin ketiga ke 7, 4 ke 8, 5 ke 9, atau bisa kita juga sebut ke A5 nya. Terus pin 6 nya,
kita hubungkan ke pin 10 atau 6. Yang ke-7 kita hubungkan ke 11. Selanjutnya pin ke-8 yang terakhir kita hubungkan ke pin 12 atau ke A8. Selanjutnya untuk VREF-nya ini kita hubungkan ke resistor yang pertama, ya. Terus untuk misinya ini kita hubungkan ke resistor pertama juga. Untuk pin 15 kita dihubungkan ke resistor kedua. Terus dari resistor kedua ini pinnya kita hubungkan ke op-amp yang bernilai positif. Selanjutnya kita buat ground-nya. Pin keempat kita hubungkan ke op-amp yang bernilai negatif. Pin ke-16 dihubungkan ke kapasitor. Pin ketiga ini akan dihubungkan ke dua rangkaian. Pin ketiga juga dihubungkan ke voltage emitter. Selanjutnya kita saling menghubungkan ke kapasitornya. Resistor ini kita hubungkan juga ke op-amp yang bernilai negatif. Nah, untuk sinyal keluar outputnya ini dari op-amp kita hubungkan ke DC volt yang positif. Nah, resistornya ini kita hubungkan ke op-amp. Selanjutnya dari DC voltage ini kita hubungkan ke ground-nya. Nah, kita coba simulasinya. Simulasi penanda pertama itu sebesar 15 volt. Terus kita coba satu persatu. Penanda kedua atau logistep kedua itu sebesar 7,50. Ketiga itu sebesar 3,75. Yang keempat itu 1,87. Nah, ini ketika kita hidupkan semua sinyal inputnya, maka sinyal outputnya itu akan tetap di 15 volt karena kita memasukkan VREF ini sebagai 15 pembatasnya. Jadi berapapun kita buat sampai habis dari penanda 1 sampai ke penanda 8, dia akan tetap bertahan di 15 volt. Sekian informasi atau simulasi dari kami. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama, dapat memahami bagaimana mensimulasikan rangkaian DAC secara teori maupun praktek. Yang kedua, simulasi rangkaian skematik berhasil dijalankan. Lalu yang ketiga, VREF mempengaruhi bagaimana hasil output keluaran dari rangkaian DAC. Lalu yang terakhir, FEE berfungsi untuk mengamplifikasi sinyal input yang berada di bawah tegangan referensi positif, FREF+. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.